Halo guys, jumpa lagi bersama Ansipara. Di Kimetsu no Yaiba, Pilar atau Hashira adalah peringkat tertinggi dalam pasukan pemburu iblis. Seseorang bisa diangkat menjadi Pilar jika telah berhasil mengalahkan salah satu dari 12 iblis bulan atau dengan membunuh 50 iblis biasa. Tentu hal itu tidak mudah karena setiap iblis memiliki kemampuan yang berbeda. Apalagi 12 iblis bulan yang merupakan bawahan langsung dari Kibutsuji Muzan. Dalam manga dan anime Kimetsu no Yaiba, saat ini ada 9 pilar yang masih aktif untuk bertarung dengan para iblis. Kali ini Ansipara akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh dengan 9 pilar tersebut. Tentu pembahasan ini bersumber dari anime dan manganya yang sudah tamat beberapa bulan lalu. Namun sebelum itu, Mimin ingatkan bahwa pembahasan ini berisi spoiler guys. Jadi jika kalian tidak suka dengan spoiler, silahkan untuk menutup video ini sekarang. Oke, langsung saja ke pembahasan. Moshi moshi, daijoubu desu ka? 1. Shinobu Kocho. Shinobu Kocho adalah salah satu pilar perempuan yang cukup kuat. Ia menggunakan teknik pernapasan serangga, hasil modifikasi dari pernapasan air dan bunga. Shinobu Kocho memiliki fisik tubuh yang mungil. Dengan fisiknya itu, dia tidak mampu untuk memenggal kepala iblis. Namun, ia memiliki senjata khusus dengan membuat racun yang bisa mengisdatkan para iblis. Shinobu Kocho memiliki impian untuk membuat rukun para iblis dan manusia. Namun, di balik impiannya itu, ia tidak segan-segan membunuh iblis dengan senyumannya yang cukup ngeselin guys. Di anime sudah diperlihatkan kekuatan dari Shinobu Kocho ketika di Gunung Natagumo. Si pilar serangga ini dengan sangat mudah mengalahkan bawahan dari Rui, si iblis bulan bawah, dengan menggunakan racun di pedangnya. Selain itu, pertarungan berikutnya adalah ketika melawan iblis bulan atas peringkat 2 yang bernama Doma. Doma memiliki tubuh yang kebal dengan racun. Namun Shinobu sendiri sebenarnya sudah sedikit mengetahui kekuatan dari iblis Doma ini dari kakaknya si pilar bunga yang pernah bertarung melawannya. Shinobu memberitahu Kanao muridnya jika racun pedangnya tidak mempan melawan iblis Doma, ia harus membiarkan tubuhnya untuk dimakan. Kanao yang pada awalnya menolak akhirnya menerima permintaan dari gurunya yang ingin balas dendam atas kematian kakaknya Kanae Kocho. Betul saja guys, ketika melawan iblis Doma saat perang puncak, Shinobu Kocho harus tewas dan dimakan oleh iblis Doma. Namun setelah itu Doma melemah dan itu dimanfaatkan Kanao dan Inosuke untuk memenggal kepala iblis Doma. Ara, sayonara. 2. Mitsuri Kanroji. こんな可愛い子を殺してしまうなんて、胸が痛むわ、苦しいわ。Mitsuri Kanroji adalah seorang pilar perempuan yang menggunakan teknik pernapasan cinta. Napas ini adalah pengembangan dari napas api. Kanroji memiliki fisik tubuh yang tidak normal. Ia memiliki struktur otot yang lebih padat dari manusia biasa. Bahkan dia bisa mengangkat batu besar ketika masih anak-anak. Pergerakannya juga sangat lincah, namun sayangnya sejak pertama dikenalkan, dia tidak terlihat mencolok dalam pertarungan guys. Pertarungan pertama yang diperlihatkan adalah ketika melawan iblis bulan atas peringkat keempat, Hantengu, di desa para pembuat pedang. Hantengu memiliki kekuatan di mana dia bisa menciptakan 4 klon yang masing-masing memiliki kekuatan yang berbeda. 4 klon ini juga bisa bergabung menjadi satu untuk bisa lebih kuat. Kanroji saat itu datang terlambat menyusul Tanjiro, Nezuko, dan Genya yang sudah kewalahan melawan kloning dari Hantengu. Kanroji datang ketika 4 klon Hantengu ini baru bergabung, namun tidak banyak yang bisa Kanroji lakukan. Kanroji sempat mendapat serangan yang sangat telak, namun itu tak membuatnya mati dan pingsan.
ia hanya melemah sesaat. Kon Hantengu tentu kaget karena seorang manusia biasa dapat bertahan setelah menerima serangan kuat itu. Dan pada akhirnya yang berhasil memenggal Hantengu adalah Tanjiro. Kanroji juga pernah melawan Nakime, iblis biwa yang muncul di animenya pada episode akhir guys. Saat perang puncak, Nakime diangkat menjadi iblis bulan atas peringkat keempat. Kanroji bersama Obane Iguro kesulitan melawan iblis biwa ini karena dia sanggup memanipulasi ruangan. Namun pada akhirnya Nakime berhasil dihentikan bukan oleh keduanya, namun oleh murid dari Tamayo. Di perang terakhir melawan Kibutsuji Muzan, juga Kanroji tidak mencolok. Ia tewas bersama dengan Obane Iguro. Di akhir hayat mereka ada adegan romantis guys. Mereka mengungkapkan perasaan masing-masing yang saling mencintai. Iguro bahkan ingin menjadi suami Kanroji di lain kehidupan, dan Kanroji menerimanya. Oni ni natta imoto o zutto kabatte ita nante. Suteki na kyōdai ai. Kenage da wa. 3. Obane Iguro. どう処分する、どう責任を取らせる、どんな目に合わせてやろうか。 Obane Iguro adalah seorang pilar dengan teknik pernapasan ular. Obane memiliki fisik yang cukup lemah, namun sebagai gantinya ia memiliki skill pedang yang hebat. Obane berasal dari keluarga kriminal yang memuja iblis ular. Saat kelahirannya, Obane adalah satu-satunya laki-laki yang lahir dari keluarganya sejak 370 tahun. Ia pun harus menjalani hidupnya dengan dikurung oleh keluarganya. Obane akhirnya mengetahui bahwa dia dipersiapkan oleh keluarganya untuk jamuan iblis ular. Obane pun berniat kabur bersama Kaburamaru, seekor ular yang selalu bersamanya. Namun ia dikejar oleh iblis ular. Di pelariannya, Obane dibantu oleh Kyojuro Rengoku. Obane pun mulai menjadi pemburu iblis setelah itu. Pertarungan Obane diperlihatkan saat perang puncak. Ia pernah melawan Nakime bersama Mitsuri Kanroji, wanita yang dicintainya. Ia juga berjasa besar atas melawan Kibutsuji Muzan. Bahkan Obane sangat marah dan dapat beberapa kali melukai Muzan setelah Kanroji menerima serangan dari iblis terkuat itu yang membuat Kanroji tak bisa bertarung lagi. Namun pada akhirnya Obane juga harus tewas bersama Kanroji. 4. Kyojuro Rengoku. 鬼をかばうなど明らかな対立違反、我らのみで対処可能。 Kyojuro Rengoku adalah seorang pilar yang menggunakan teknik pernapasan api. Ia adalah sosok orang yang penuh semangat, memiliki jiwa pemimpin dan sering memotivasi teman-temannya. Kyojuro sebenarnya sangat kuat guys, namun sayang dia langsung berhadapan dengan iblis bulan atas peringkat 3 yaitu Akaza. Pertarungan Kyojuro Rengoku melawan Akaza terjadi pada movie-nya nanti guys. Setelah menyelamatkan para penumpang kereta, ia harus berhadapan dengan Akaza. Pertarungan mereka cukup sengit. Kyojuro berniat menahan Akaza hingga matahari terbit. Namun ia tak cukup kuat untuk melakukan itu dan pada akhirnya wafat dengan meninggalkan sebuah janji ingin mengajarkan teknik pernapasan api kepada Tanjiro. Sebelum wafat ia menyuruh Tanjiro untuk pergi ke rumahnya karena di sana ada catatan penting tentang teknik pernapasan api yang mungkin sedang dicari Tanjiro. うまい。 5. Uzui Tangen. ならば俺が派手に首を切ってやろう。誰よりも派手な血しぶきを見せてやるぜ。もう派手派手だ。 Uzui Tangen adalah pengguna teknik pernapasan suara. Ia adalah seorang shinobi dengan senjata sepasang pedang atau kapak. Uzui memiliki kekuatan yang cukup unik. Selain itu, Uzui juga memiliki 3 istri yang cantik-cantik. Ia sangat menyukai hal-hal yang menarik dan mencolok. Dalam pertarungannya, ia pernah melawan Gyutaro dan Daki, iblis bulan atas peringkat ke-6. Saat itu Uzui bersama Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke. Uzui menyuruh mereka bertiga untuk menyamar menjadi wanita untuk mencari istri Uzui yang hilang di sebuah tempat yang biasa dijadikan tempat melacur.
Para istri Uzui ini ingin menyelidiki tempat itu, namun tak kembali. Hal itulah yang membuat Uzui pergi mencarinya. Di sini adalah tempat berdiam iblis bulan atas Gyutaro dan Daki. Mereka melawan dua iblis ini dan kesulitan mengalahkannya. Gyutaro dan Daki adalah dua iblis kakak beradik yang menjadi satu. Mereka hanya bisa kalah jika lehernya digorok secara bersamaan. Pada akhirnya Uzui, Tanjiro, dan Inosuke berhasil mengalahkan iblis ini meskipun harus bersusah payah. Bahkan Uzui Tangen harus kehilangan tangannya dan memutuskan untuk pensiun dari pemburu iblis. Pertarungan ini adalah setelah movie-nya guys, artinya ada kemungkinan muncul di anime season 2-nya nanti setelah perjalanan Tanjiro ke desa Kyojuro Rengoku. 6. Tomioka Gyu. 全集中水の呼吸11の型凪 Tomioka Gyu adalah seorang pilar yang menggunakan teknik pernapasan air. Gyu adalah murid dari Urokodaki, artinya dia adalah senior Tanjiro yang sama-sama pernah menjadi murid dari mantan pilar air tersebut. Tidak hanya menguasai 10 teknik, ia bahkan menciptakan teknik ke-11 yang ia kembangkan sendiri. Dalam animenya, kekuatan Tomioka Gyu sudah cukup sering diperlihatkan. Ia pernah mengalahkan seorang iblis yang bahkan tidak bisa ditebas Inosuke dengan sekali tebas layaknya memotong tahu. Ia juga bukan tandingan 12 iblis bulan peringkat bawah. Seperti saat melawan Rui, iblis bulan bawah peringkat kelima yang dengan mudah ia kalahkan. Meskipun ia merasa tidak pantas menjadi seorang pilar, namun Gyu sebenarnya sangatlah kuat. Saat perang puncak, ia bersama dengan Tanjiro melawan Akaza, iblis bulan atas peringkat ketiga. Mereka sangat kesulitan melawan Akaza yang dalam riwayat pertarungannya pernah mengalahkan Kyojuro Rengoku. Namun dua orang pengguna teknik pernapasan air ini pada akhirnya bisa mengalahkan Akaza. Meskipun iblis bulan atas peringkat 3 ini sebenarnya sanggup menghindari kematiannya jika mau. Tomioka juga berjasa besar atas kematian Kibutsuji Mizan. Ia bersama para pilar lain seperti Gyomei Himejima, Shinazugawa Sanemi, Obane Iguro, Mitsuri Kanroshi, dan para pemburu iblis habis-habisan menghujani serangan kepada Muzan hingga matahari terbit. Dan pada akhirnya hanya Tomioka Gyu dan Shinazugawa Sanemi seorang pilar yang masih tersisa. 7. Tokito Muichiro. なんだっけあの雲の形なんて言うんだっけ Tokito Muichiro adalah seorang pilar termuda yang baru berusia 14 tahun. Teknik pernapasannya adalah pernapasan kabut. Kemampuan pernapasan kabut ini ia dapatkan dari pengembangan dari pernapasan angin. Kabut yang ia gunakan dapat membuat musuh-musuhnya terkecoh dan sulit memprediksi gerakannya. Sebelum bergabung dengan organisasi pembasmi iblis, Muichiro sudah pernah membunuh iblis tanpa menggunakan pedang Nichirin. Dia bahkan hanya butuh 2 bulan untuk diakui sebagai seorang pilar. Meski masih muda, Muichiro sangatlah kuat. Ia bahkan pernah melawan iblis bulan atas sendirian. Gyoko, seorang iblis bulan atas peringkat kelima ini berhasil dibunuh Muichiro seorang diri ketika di desa para pembuat pedang. Saat perang puncak, Tokito Muichiro bersama dengan Gyomei Himejima, Shinazugawa Sanemi, dan Shinazugawa Genya bertarung melawan iblis bulan atas peringkat pertama Kokushibu. Kokushibu adalah iblis pertama yang menggunakan teknik pernapasan. Teknik pernapasannya adalah pernapasan bulan yang hampir setara dengan pernapasan matahari. Muichiro bersama dengan Genya di sini mengorbankan nyawanya untuk dapat mengalahkan Kokushibu. Diketahui juga bahwa Muichiro masih memiliki hubungan keluarga dengan Kokushibu. Artinya dia mati di tangan leluhurnya sendiri. 8. Shinazugawa Sanemi. Shinazugawa Sanemi adalah seorang pilar yang menggunakan teknik pernapasan angin. Sama seperti Gyomei dan Muichiro, mereka adalah 3 sosok yang bisa membunuh iblis
sebelum mereka memperoleh pedang Nichirin. Keunikan Sanemi adalah darahnya. Darah Sanemi berpotensi memabukkan iblis. Artinya jika ia terluka, maka iblis yang dilawannya bisa menjadi lemah. Bahkan Kokushibo, iblis bulan peringkat pertama, hampir terpengaruh oleh darahnya. Tak heran jika tubuh Sanemi penuh dengan bekas luka. Meskipun demikian, Nezuko yang pernah dihadapkan dengan darah Sanemi tak terpengaruh sedikitpun. Sanemi adalah sosok orang yang keras dan brutal. Ia tidak ragu menghalalkan segala cara untuk bisa mengalahkan iblis. Pertarungan Sanemi dilihatkan saat perang puncak. Saat itu dia berhadapan dengan Kokushibo bersama dengan adiknya Genya serta Himejima dan Muichiro. Dia juga melawan Kibutsuji Mugen di akhir pertarungan. Sanemi beserta pemburu iblis lain berhasil mengulur waktu hingga matahari terbit, dan dia bersama dengan Tomioka Gyu menjadi dua pilar yang masih hidup setelah perang berakhir. Namun dia merasa kalah dan sangat menyesal karena telah kehilangan adiknya, Shinjugawa Genya. 9. Gyume Himejima. ああ、なんというみすぼらしい子供だ。かわいそうに。 Gyume Himejima adalah seorang pilar yang menggunakan teknik pernapasan batu. Ia adalah mantan biksu yang merawat anak-anak yatim. Himejima adalah seorang yang buta. Meskipun demikian, ia mampu melihat dengan mengandalkan pendengaran dan instingnya. Himejima memiliki kekuatan fisik di luar manusia normal. Bahkan, Gyume sudah diakui sebagai pilar terkuat di Kimetsu no Yaiba oleh Tanjiro dan juga Inosuke. Dari segi kekuatan fisik, Gyume mampu mendorong batu besar dengan sangat mudah. Ia juga menggunakan senjata kombinasi kapak dan bola besi berduri yang besar dan berat. Sebelum menggunakan senjata tersebut, ia bahkan pernah membunuh iblis dengan pukulan seharian penuh. Namun setelah menggunakan senjatanya, ia lebih kuat dan menjadi musuh yang menakutkan bagi para iblis dalam pertarungan jarak jauh maupun dekat. Pertarungan Himejima terjadi saat perang puncak. Ia bertarung menghadapi Kokushibo bersama dengan Sanemi, Muichiro, dan Genya. Lalu setelah itu dia ikut dalam perang terakhir melawan Kibutsuji Mugen. Tentu jasanya sangat besar dalam mengalahkan Mugen, namun ia juga harus tewas pada akhirnya. Di akhir kematiannya sebenarnya ada tim medis yang ingin menolongnya, namun dengan terhormat dia menolak dan menyuruh untuk mengutamakan keselamatan orang lain. Itulah 9 pilar pemburu iblis di Kimetsu no Yaiba. Menurut kalian mana yang lebih kuat nih guys? Oke, saya kira cukup pada video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Ansipara.